Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini? Haleluya. Yang bersukacita pagi ini boleh lembah tanganmu. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa, kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang terus mengasihi kami Tuhan. Pagi hari ya Yesus, kami mau bersekutu bersatu hati Tuhan untuk memuliakan, memuji nama-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Tidak ada alasan bagi kami Tuhan untuk kami tidak bersyukur padamu Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan, karena Engkau begitu baik terhadap kami ya Tuhan Yesus. Siapkan hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan, tubuh jiwa roh kami Tuhan, untuk kami persembahkan kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, kami siap memuji menyembah di tempat ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya.
bersyukur padamu ya Bapa. Karena Engkau begitu baik, Engkau begitu setia kepada kami ya Bapa. Engkau selalu menopang kehidupan kami ya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Bapakku yang setia. Bersatu hati Tuhan menaikkan pujian bagimu Tuhan, menyembah Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan lebih dalam lagi, sama-sama katakan amin. Berapa banyak bagi ini yang merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, amin. Amin. Beri sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kami bersuka cita pagi hari ya Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra.
kakiku melompat bagimu. Sekali lagi angkat tangan kita. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat padamu, sebab rahmatmu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Amin. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, kasih setianya. Na 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 na, kasih setianya. Haleluya. Masih kuat berdiri memuji Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Beri tengok kanan kiri depan belakang saudara, beri senyum yang terbaik buat mereka. Katakan, Yesus mengasihimu. Haleluya. Yuk, tepuk tangan buat Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Menaikkan syukur, mari menari buat Tuhan. Berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri hanya untukmu. Amin. Sama-sama katakan, kasih Tuhan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berdiri hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berdiri hanya untukmu. Mari menari buat Tuhan, saudara. Gak perlu malu-malu, sebab Tuhan baik, amin. Angkat tangan kita. Menaikkan syukurku, sekali lagi. Menaikkan syukurku, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri berdiri hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari memuliakanmu, bebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri hanya untukmu. Hidup yang kau beri hanya untukmu. Hidup yang kau beri hanya untukmu.
harta yang paling indah yang pernah kami miliki dalam hidup ini adalah ketika kami mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Kaulah segalanya di dalam hidup kami ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami berkomitmen Tuhan untuk selalu hidup di jalan-Mu Bapa, untuk selalu masuk dalam rencana-Mu ya Tuhan, untuk kami terus mengiring-Mu ya Yesus. Sampai kapanpun Tuhan, kami mau selalu mengasihi-Mu Tuhan. Sekalipun kami ada masalah dalam hidup kami Tuhan, kami mau angkat tangan kami Tuhan. Yesus, yang mau katakan bahwa Yesus kami sungguh mengasihi-Mu Tuhan lebih dari segalanya ya Tuhan. Kaulah harapan kami ya Tuhan, kaulah perlindungan kami yang teguh Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kekuatan di jiwaku, ada dalam hadirat
Haleluya. Kami ingin Tuhan rencana-Mu terjadi dalam kehidupan Haleluya. karena kami yakin Tuhan rencana-Mu pasti indah di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, telinga kami Tuhan, untuk Kau taburi dengan firman-Mu di dalam hati kami Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan di pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami. Haleluya. Haleluya. Menghasilkan buah-buah yang indah Tuhan, sehingga kami bisa menjadi saksi-Mu. Kami dapat memuliakan Engkau Tuhan dimanapun kami berada. Amin. Kami hamba-Mu Tuhan yang Kau telah siapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus sendiri akan berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Dan kami siapkan hati pikiran kami dan telinga kami Tuhan, untuk menyambut dan mendengar firman-Mu di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita beribadah pagi hari ini. Kita sudah memuliakan Tuhan, dan doa saya kiranya kita boleh menikmati hadirat-Nya dalam setiap puji-pujian yang kita panjatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya ingin untuk sama-sama kita membuka Alkitab dan kita menemukan pembacaan sebagai titik tolak perenungan kita dalam pemberitaan firman di pagi hari ini. Filipi pasal yang pertama ayat 21. Filipi 1 ayat 27 maksud saya. Filipi 1 ayat 27. Demikian bunyi firman Tuhan, kita baca bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 2, 3. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Puji Tuhan, terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, surat Filipi adalah surat yang dikirimkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Dan kalau kita memperhatikan, mendalami bahwa surat Filipi berbeda dengan surat-surat Rasul Paulus yang lain. Rasul Paulus ketika menulis surat kepada jemaat di Korintus, ada hal-hal yang perlu diingatkan, yaitu ketika jemaat ini terpecah-pecah satu dengan yang lain, mereka terkelompok-kelompok, ada yang memihak Petrus, Apolos, dan lain sebagainya. Tetapi juga ada penyampaian bagaimana karunia-karunia roh itu berperan di dalam gereja. Ada banyak pokok yang dibahas di sana. Lalu surat Paulus kepada Timotius, hamba Tuhan muda, dan juga Titus. Ya, kita tahu bahwa dua hamba Tuhan muda ini adalah pelayan sekerja. Bahkan Timotius Paulus anggap sebagai anak rohaninya. Timotius dipercayakan untuk melayani jemaat Tuhan di Efesus. Ya. Karena ada hal-hal yang perlu
diperlengkapi di dalam jemaat Tuhan. Begitu juga dengan Titus. Titus dipercayakan untuk melayani jemaat Tuhan di Kreta. Ya. Karena ada hal-hal yang perlu diselesaikan. Misalnya memilih para diaken, lalu persyaratan untuk menjadi diaken itu apa. Jadi ada tujuan. Nah, kalau surat Filipi kita perhatikan hampir tidak ada persoalan di jemaat Filipi. Dan itu sebabnya di dalam ayat yang kelima, yang ketiga dan ayat yang keempat, coba kita buka ayat 3 dan 4 dilihat. Iya. Filipi 1 ayat 3 dan 4. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ayat 4. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Ya, sampai di situ dulu. Jadi tadi saya katakan bahwa hampir tidak ada persoalan di jemaat Filipi, kecuali ada sedikit perselisihan antara Euodia dan Sintike. Dan Paulus berkata supaya mereka bisa menyelesaikan persoalan itu, dan Paulus berpesan kepada Sunsugos, kepadamu Sunsugos tempat pelayanan, tolonglah mereka, ya, bantulah Euodia dan Sintike. Ya, mediasilah mereka supaya kedua orang ini yang berpotensi dalam pelayanan ini bisa menyelesaikan perselisihan, ya, sehingga mereka bisa menjadi satu di dalam Tuhan, satu roh, satu tubuh, satu tujuan, ya. Dan ini yang diperlukan memang. Dan ini perlu diperhatikan oleh kita jemaat-jemaat Tuhan, bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita ini adalah tubuh Kristus, yang seharusnya kita hidup di dalam persatuan, satu roh, satu tubuh, tidak ada perpecahan, tidak ada perselisihan antara satu dengan yang lain. Karena ketika terjadi perselisihan di dalam jemaat Tuhan, maka ini akan sangat mempengaruhi suasana ibadah kita. Ya, karena firman Tuhan berkata bahwa 2-3 orang berhimpun karena namaku sehati, maka Tuhan ada di sana. Nah, bagaimana akan terjadi yang namanya sehati kalau ada perselisihan? Karena itu dijauhkan kiranya anak-anak Tuhan kemudian terjebak di dalam perselisihan. Hanya persoalan-persoalan kecil, eman-eman, saudara. Kalau masalah-masalah kecil lalu kemudian itu berdampak yang terlalu buruk bagi kehidupan rohani kita. Tidak ada manfaatnya perselisihan di antara jemaat. Gak ada manfaatnya. Yang dibutuhkan adalah hidup dalam persekutuan, sehati sepikir, ya, sebagai sesama anak Tuhan. Nah, saudara-saudara, lalu kemudian kenapa Paulus setiap kali dia ingat jemaat Tuhan yang ada di Filipi, dia bersyukur. Ketika dia berdoa, dia ingat jemaat Filipi, dia berdoa dengan sukacita. Ini menunjukkan sebuah hubungan pribadi yang begitu erat antara Paulus dengan jemaat Tuhan. Sehingga dalam doanya dia ingat jemaat Filipi ini, dia berkata, Tuhan terima kasih. Terima kasih buat jemaat ini.
Ketika dia berdoa dengan bergairah, dengan bersukacita untuk umat-umat Tuhan. Nah, pertanyaannya kenapa? Ayat yang kelima, ini yang menyebabkan Paulus bersukacita dalam doa, bersyukur ketika dia mengingat jemaat Tuhan di Filipi. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena, perhatikan, ini alasannya. Persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari yang pertama sampai hari ini itu tidak berubah. Tetap, ya, dari hari pertama sampai hari ini, sampai saat itu dikatakan mereka terus hidup dalam persekutuan berita Injil. Tidak berubah. Nah, kata persekutuan ini dipakai kata koinonia. Tadi pagi saya jelaskan bahwa kata koinonia ini artinya persekutuan memang, perhimpunan seperti ini, kegiatan ibadah ini ini namanya juga koinonia. Kita sedang bersekutu bersama-sama, berhimpun bersama-sama. Tetapi makna yang lain, ada beberapa makna memang kata koinonia itu. Nah, makna yang lain artinya keikutsertaan. Ya. Jadi kata koinonia selain persekutuan, perhimpunan juga bermakna keikutsertaan. Saya suka dengan terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ayat ini berbunyi seperti berikut. Ya, kata persekutuan di dalam maksud saya kata persekutuan dalam bahasa aslinya dipakai koinonia, saya sudah jelaskan tadi. Dan di dalam bahasa Indonesia masa kini ayat ini berbunyi sebagai berikut. Saya berterima kasih kepada Allah karena sejak hari pertama sampai sekarang, perhatikan, kalian sudah membantu saya menyebarkan kabar baik dari Allah. Ini yang disyukuri oleh Paulus. Keikutsertaan jemaat Tuhan Filipi menyebarkan berita firman Allah. Dan kalau saudara baca di dalam pasal yang keempat, kita menemukan beberapa nama di sana, jemaat-jemaat yang ikut bersama-sama dalam memberitakan Injil. Secara spesifik nama mereka disebut. Tapi rupanya jemaat secara keseluruhan ini juga ikut bersama memberitakan kabar baik. Dan ini harus terjadi dalam jemaat Tuhan. Ikut bersama memberitakan kabar baik. Saudara mungkin berkata, saya tidak cukup fasih untuk memberitakan kabar baik. Saya tidak cukup keberanian untuk bersaksi, menyampaikan berita Injil kepada orang lain. Saudara-saudara, bahwa kita punya kemampuan, kita fasih dalam berbicara, kita berani untuk memberitakan Injil, itu sangat baik dan luar biasa. Tetapi ada pemberitaan yang tanpa perlu berkata-kata. Sekali lagi, ada pemberitaan Injil yang tanpa perlu berkata-kata. Coba kita kembali kepada ayat pokok kita tadi, ayat 27. Ayat 27,
hanya hendaklah hidupmu, apa dikatakan? Berpadanan dengan Injil Kristus. Nah, kata berpadanan ini di dalam bahasa aslinya ya disebut axios. Ya, axios. Ya, axios ini artinya dengan cara yang sesuai. Ya. Sekali lagi, axios ini dengan cara yang sesuai. Ada action yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saya katakan tadi bahwa kita bisa berkata, Tuhan, saya tidak cukup berani memberitakan Injil. Saya tidak cukup fasih untuk berbicara. Tapi ada pemberitaan yang tanpa perlu berkata-kata. Yaitu apa? Hidup dengan cara yang sesuai dengan berita kabar baik. Sehingga saudara-saudara, ayat ini kembali dalam terjemahan yang lain itu dikatakan begini. Ayat 27 ini. Nah, yang penting sekarang ialah bahwa kalian hidup sesuai dengan apa yang dituntut oleh kabar baik. Hidup berpadanan dengan berita kabar baik. Kalian hidup sesuai dengan apa yang dituntut oleh kabar baik tentang Kristus Yesus. Kita tidak berkata-kata, tapi hiduplah sesuai dengan berita Injil. Ya. Kita tidak fasih. Silakan, tapi hiduplah sesuai dengan berita Injil. Nah, menarik saudara-saudara, di ayat ini narasi awalnya dikatakan begini. Nah, yang penting sekarang ialah bahwa kalian hidup sesuai dengan apa yang dituntut. Yang penting sekarang. Paulus sudah menyinggung, kalian sudah ikut bersama-sama memberitakan Injil. Saya berterima kasih. Kalian sudah sama-sama memberitakan Injil, membantu saya dalam memberitakan Injil. Dan saya sebagai hamba Tuhan juga bisa berkata yang sama. Terima kasih saudara sudah ambil bagian dalam pelayanan. Saudara memimpin pujian sebagai apa? Worship leader. Lalu saudara sudah mengambil bagian sebagai pengiring leader di belakang. Sudah ambil bagian dalam pelayanan musik. Saudara sudah ambil bagian berdoa bagi kemajuan pekerjaan Tuhan. Sebagai gembala saya harus berkata, terima kasih buat keterlibatan saudara dalam pelayanan. Sebab pelayanan ini tidak mungkin bisa dikerjakan oleh seorang diri. Pekerjaan Tuhan ini memerlukan banyak orang yang bukan hanya berpotensi pelayanan, memiliki talenta, tapi yang mau untuk melayani. Memerlukan banyak orang. Untuk bersama-sama kita kerjakan pelayanan bagi kemuliaan Tuhan. Tetapi kembali kepada ayat ini, terima kasih buat pelayanan. Tapi yang penting sekarang, hiduplah sesuai dengan yang dituntut oleh firman. Saudara-saudara, karena apalah arti sebuah kesaksian, pemberitaan Injil, karena kefasihan saudara sampaikan, tapi tidak dibarengi dengan hidup sesuai dengan firman.
Firman Tuhan mengajarkan apa? Sabar. Tapi kita tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, sehingga setiap hari kita muring-muring, ya. Persoalan sedikit kita nusuk, kita ngamuk. Itu tidak sesuai, saudara. Nah, kalau kita bisa menyampaikan berita, tapi kita tidak bisa ngelakoni, kui jenenge apa? Jarkoni. Ya, tahu ndak Bu Sitanggang? Jarkoni ini apa? Nah, nggak tahu dia orang Medan. Jarkoni itu apa? Bisa mengajar tapi nggak bisa lakukan. Ya. Saudara-saudara, jadi kita harus membuktikan firman itu dalam sikap kita. Jangan kita abaikan, saudara. Ini sama pentingnya. Sama pentingnya. Aksi dalam pelayanan, dalam memberitakan, dan aksi dalam penerapan firman dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Ini penting. Berjalan seimbang, sejalan, seiring. Saudara, lalu pertanyaannya begini. Kenapa kita dituntut untuk hidup berpadanan dengan berita Injil itu? Apa sebabnya kita dituntut? Yang pertama, coba kita buka Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 dan ayat 14. Kita buka aja, karena tadi pagi saya tidak buka, saya tanya pada tidak bisa jawab. Tidak bisa jawab ini ada dua. Ada dua alasan. Satu, karena malu. Yang kedua, karena memang nggak tahu. Ya. Kalau karena malu ini saya dorong saudara punya keberanian. Tapi kalau nggak tahu, ini rupanya yang perlu. Kita bagikan tugas setiap minggu ayat hafalan. Bukan hanya buat anak-anak tetapi orang-orang tua. Jemaat tua. Ya. Ayat hafalan. Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Ayat 13-14. Kamu adalah garam. Garam itu penting enggak? Penting enggak garam? Penting. Mbak Hera itu enggak jadi jualannya kalau tidak ada garam. Ya. Enggak jadi saudara. Ibu-ibu masak itu enggak jadi. Suami bisa ngamuk, ini makanan apa ini kok hambar tawar ya. Garam itu dibutuhkan. Garam itu waktu saudara lihat, ada maknanya enggak? Garam itu saudara lihat di tempatnya di dapur itu, ada manfaatnya enggak? Hah? Gak ada. Sebab manfaat garam itu bukan buat dilihat, tapi untuk dirasa. Nah, orang Kristen itu dikatakan juga sebagai garam. Dan ke posisi saudara sebagai orang percaya bukan hanya sekedar ditonton orang. Tonton orang kita ini sebagai hanya sekedar untuk dilihat orang sebagai satu figur postur. Apa artinya? Banyak juga orang-orang lain. Banyak. Bahkan di RRT sekarang bisa sudah menciptakan orang robot yang berbentuk orang persis. Iso diajak omong-omong. Dia bisa jawab. Ya. Bisa diajak bicara, komunikasi. Ini saudara, kenapa
itu rupanya orang memang memerlukan teman untuk berbicara. Nah, ini diupayakan, diusahakan ilmu pengetahuan. Cuma saudara-saudara, barangkali ada manfaatnya, tapi tidak sepenuhnya. Karena apa? Dia tidak bisa ikut berdoa bersama-sama dengan saudara. Robot ini. Ya. Nah, kita ini bukan sekedar dilihat. Orang Kristen itu bukan sekedar pajangan di bumi ini. Tapi bagaimana orang bisa merasakan sesuatu ketika kita hadir di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada. Ada makna. Orang yang memberi makna, kehadirannya memberi makna, itu dirindukan. Dirindukan oleh teman. Setelah sekian lama saudara tidak hadir bersama dengan teman-teman, saudara begitu datang, bahasa apa kira-kira yang saudara dengar? Bahasa apa? Orang akan bilang begini, "Loh kok suyo raketo, aku kangen loh." Ya kan? Aku kangen loh, kok lama ndak kelihatan kemana tuh, kok ndak ada berita. Diharapkan kehadirannya. Kenapa? Karena jadi berkat, jadi garam. Orang merasa sejuk, tenang, nyaman berbicara dengan orang-orang yang berfungsi sebagai garam, memberi rasa nyaman kepada orang. Tetapi berbeda, perhatikan dikatakan ayat yang ketiga itu, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Bisa enggak diasinkan lagi? Enggak bisa. Kan dikatakan apa? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi garam kalau sudah tawar, enggak ada gunanya, dibuang diinjak orang. Nah, kalau tadi orang yang begitu baik, sikapnya memberikan rasa nyaman karena melakukan firman dalam hidupnya, dinantikan orang. Tapi kalau dia tidak lagi menjadi garam kalau dia menjadi orang yang tidak lagi memiliki rasa kasih, tidak lagi memiliki rasa sayang, menghargai orang, ya. Hidupnya selalu berkata-kata sombong, menyepelekan orang, menyakiti orang. Bahasa yang akan diterima saudara lain lagi. Datang dari jauh belum sampai sudah bisik-bisik, kayak meneh teko wah. Wes. Itu lagi orangnya. Yuk bubar yuk. Kenapa? Karena tidak ada gunanya. Halo. Jadilah orang yang dibutuhkan oleh orang lain. Diharapkan kehadiranmu. Saudara, lalu kemudian ayat yang ke-14. Ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15. Lagi pula orang tidak meletakkan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Alkitab berkata bahwa kekelaman memenuhi bumi. Kekelaman apa? Bukan karena tidak ada matahari, bukan karena tidak ada, tapi kekelaman karena dosa. Dosa yang merajalela. Saudara lihat hari-hari ini dalam pemberitaan dosa itu begitu
luar biasa, tingkat kejahatannya semakin tinggi. Dan ini yang sedang terjadi. Orang tidak takut-takut lagi untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, bahkan dengan firman Allah. Itu kenapa? Karena dosa menguasai manusia. Nah, di dalam suasana yang penuh dengan kegelapan ini, disitulah dibutuhkan kehadiran saudara. Katakan kehadiranmu hanya sebagai lilin yang kecil menyala, tetapi terangmu memberi manfaat dalam kegelapan. Saudara, ini memerlukan sebuah sikap dan komitmen untuk tidak terbawa arus. Kita harus memiliki sebuah sikap yang pasti. Jangan ada orang Kristen yang seperti bunglon. Saudara tahu bunglon? Ya? Tahu enggak bunglon? Ciri khas bunglon ini apa? Berubah-ubah warna sesuai dengan tempat di mana dia berada. Kalau dia ada di rumput yang hijau, bunglonnya jadi hijau. Kalau dia ada di suasana yang coklat, dia berubah jadi coklat. Nah, orang Kristen nggak boleh bunglon. Ya. Saudara dibutuhkan hadir di mana-mana, tetapi bukan saudara dipengaruhi oleh lingkungan di mana-mana. Ketika berteman dengan teman yang sekarang dulu baik, ternyata sekarang jadi penjudi, saudara ikut di dalamnya, duduk bareng-bareng ngomong-ngomong, lalu kemudian teman sudah mulai bawa kocok kartu, saudara lihat dulu, eneng pendeta ora eneng. Lalu saudara mulai ikut apa? Ngocok. Hadir di lingkungan teman-teman yang lagi minum-minum apa? Mabuk, pesta narkoba, lalu saudara kemudian apa? Lihat kiri kanan, oh aman, minum. Ini bunglon. Dan orang Kristen tidak boleh seperti itu, harus punya prinsip. Dimanapun saya berada, lingkungan seperti apapun, saya harus menunjukkan terang bahwa saya adalah anak Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran firman. Saudara-saudara, kita tidak akan pernah bisa hidup sebagai garam dan tidak akan pernah bisa menjadi terang dunia kalau kita tidak hidup sesuai dengan firman Allah. Kalau kita tidak hidup sesuai dengan apa yang dituntut oleh firman Tuhan. Kita kehilangan fungsi hidup sebagai orang percaya. Kiranya Roh Kudus menolong dan menguatkan kita agar kita mampu sejalan sesuai, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, kenapa kita harus hidup sesuai dengan firman perintah Tuhan? Supaya tujuan kita diselamatkan ini tercapai. Ya. Tujuan kita diselamatkan tercapai. Saudara-saudara, kita sudah ada di dalam koridor keselamatan ketika dosamu, dosaku diampuni di kayu salib. Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Allah, ya, maka kita menerima pengampunan. Karya salib itu mengampuni kita. Tetapi kita belum sampai kepada keselamatan sempurna, ya. Kita akan sampai nanti pada keselamatan tubuh, jiwa, dan roh. Sekarang ini kita sudah selamat, betul? Oleh pengampunan.
tapi masih sakit-sakit, artinya tubuh kita saja belum selamat. Ya. Satu saat nanti kita akan terima keselamatan itu, dan ini tujuan akhir kita. Ya, tujuan akhir kita selamat, masuk surga, kita lagi tubuh kita, tubuh yang baru, tidak lagi mengalami sakit penyakit. Ini tujuan kita. Nah, Tuhan ingin supaya tujuan kita diselamatkan itu tercapai. 2 Petrus pasal 3, coba dibuka 2 Petrus pasal 3 ayat 13 dan ayat 10 sampai 14. Ya, ini ayat-ayat yang terakhir. 2 Petrus pasal 3 ya. 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat 14. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang. Di situ dulu. Hari Tuhan akan tiba. Bahasa umum mengatakan ini adalah hari kiamat. Nah, pada hari itu dikatakan langit akan lenyap oleh gemuruh yang dahsyat, dan bumi dan segala isinya juga akan hilang. Tidak ada lagi. Kita punya rumah, itu hilang. Tidak ada lagi, tidak berbekas. Digulung bagikan kertas langit, dikatakan. Ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Nah, kalau semuanya akan lenyap, langit akan lenyap, bumi akan lenyap pada hari Tuhan, maka firman Tuhan berkata ayat 11, kalau sesuatunya ini akan hancur, maka hidup kita ini betul-betul harus kudus, harus suci. Ya. Ayat 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Ayat 14. Sebab itu saudara-saudara yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, perhatikan. Menantikan semuanya itu apa? Apa yang dinantikan? Hari kedatangan Tuhan itu tiba. Hari di mana bumi, langit bumi ini akan dilenyapkan. Hari di mana Tuhan akan datang menjemput orang-orangnya yang kudus. Apa yang kita harus lakukan? Dikatakan, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dengan perdamaian dengan Dia. Kita dikatakan harus berusaha, ya, supaya kamu kedapatan tak bercacat, tak bernoda, tak bercelah. Ya. Dan saudara-saudara, hidup tak bernoda, tak bercelah, itu hanya bisa terjadi oleh karena kita hidup sesuai dengan firman. Doa Tuhan Yesus dikatakan dalam Yohanes pasal 17. Doa Tuhan Yesus apa dikatakan? Yohanes 17. Bapa, aku berdoa, kuduskanlah mereka. Coba dibuka Yohanes 17, kalau tidak salah ayat 17 itu. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah
Kebenaran. Darah Yesus mengampuni saudara. Kebenaran mengkuduskan saudara. Ya. Sekali lagi, darah Yesus mengampuni kita, tapi kebenaran firman mengkuduskan kehidupan kita. Jikalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka sorga akan menjadi tempat dan bagian kita. Mari kita bangkit berdiri. Dalam perjalanan hidup ini ada banyak tantangan. Ya, persoalan-persoalan yang berat. Dan terkadang tantangan dan persoalan yang berat ini membawa kita hidup terbias, ya, hidup menyimpang dari kebenaran firman. Karena ada godaan untuk kita ke sana. Beban dan persoalan yang berat. Tetapi Tuhan ingin kita memiliki ketetapan hati. Apapun keadaannya, kita kuat di dalam Tuhan untuk selalu melangkah di dalam kebenaran, hidup sesuai dengan kehendak Allah. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Sekali lagi, Engkaulah perisaiku. Pada hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai. Amin, haleluya. Sampai kapanpun karena Yesus selalu menolong, bukan berdiri. Yesus adalah kekuatan kita. Jangan pernah tinggalkan membelangkangi Dia, tetapi tetap berharap dan serahkan sepenuhnya hidupmu. Kalaupun mungkin ada persoalan yang berat, Dia menopang kita, sehingga kita mampu bertahan dan terus melangkah di dalam kebenaran. Kita terus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Susah dan senang, kita hidup seturut dengan firman Allah. Ketika engkau alami keberhasilan, engkau senang, engkau bersuka cita, engkau hidup sesuai dengan firman Allah, itu adalah bentuk ucapan syukur.
Tetapi ketika engkau dalam beban yang berat, engkau hidup sesuai dengan firman. Itu adalah bukti ketahanan imanmu. Dan Tuhan ingin apapun keadaannya, kita hidup sesuai dengan yang dituntut oleh firman. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Di dalamku Pulihkan jiwaku, bukan berdiri, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan. yang kau beri Haleluya, sampai kapanku bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang, bukan berdiri. Haleluya. di tengah dengan kekuatan Amin, amin, haleluya. Sampai kapanku bukan karena Yesus sekali lagi katakan bukan berdiri. Amin. Sampai kapanku bukan bertahan, selalu menolong. Karena Yesus, karena Yesus. Sekali lagi katakan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah yang menjadi doa dan harapan kami. Kiranya Engkau terus menopang kami agar kami kuat menjalani hidup ini. Kami tidak sampai tergelincir dan jatuh. Tetapi apapun yang kami hadapi, tangan-Mu memegang kami. Ketika kaki kami goyah, Engkau yang menguatkan dan memampukan kami. Sehingga kami terus berjalan seturut dengan firman Allah. Dan nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kami. Hamba menyerahkan umat-umat-Mu sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan sertai jemaat-Mu di dalam perjalanan hidup mereka. Diberkati dalam usaha pekerjaan, buat berhasil, dan ajar mereka mengelola dengan benar keuangan berkat Allah. Dalam rumah tangga karuniakan damai sejahtera, pemulihan terjadi. Jemaat Tuhan memuliakan Engkau. Yang sakit kami doakan jamah sembuhkan mereka. Ibu Hera, Ibu Meg, Ibu Cahyo, Tuhan tolong lawat mereka, tumpang tangan. Kuatkan kaki tangan yang lemah, sembuhkan sempurna, dan biar mereka kemudian bersama-sama dengan bebas memuji dan memuliakan nama-Mu. Kalau mereka pulang sebentar, sertai dalam perjalanan, tibakan dengan selamat di rumah mereka masing-masing. Kedangkan tangan-Mu, saudara. Pulanglah dan terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Yesus Kristus Tuhan, penyertaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, kekuatan yang dikerjakan Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita pagi ini sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat pagi, diberkati